Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya cintai, saya diminta untuk berbicara dalam acara bedah buku ini tentang buku Aku Melawan Teroris, karya saudara kita Imam Samudra. Ini untuk kedua kalinya. Dan karena bedah buku, pembahasannya tentang isi buku ini, saya membaca buku ini, saya sedih dengan kenyataan yang ada pada umat ini, yaitu saudara Imam Samudra ini adalah salah satu korban dari sekian banyak korban kesalahan dalam mengambil manhaj atau thariqah atau cara memahami Al-Quran was Sunnah. Di halaman-halaman pertama buku ini sampai halaman 70, saya semula senang dengan pemaparan dari saudara Imam Samudra ini, karena yang dikatakan olehnya bahwa dia itu memahami Islam dengan jalan cara pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kemudian ketika mulai membahas permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang ada sekarang, di situ saya melihat kerancuan pada diri saudara Imam Samudra penulis buku ini, di mana rujukan dalam apa yang dia sebutkan dengan para ulama kaliber internasional dalam menempuh manhaj salafus saleh, itu dia sebutkan di samping para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah seperti Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Syekh Rabi' al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh al-Albani. Kemudian disebutkan pula tokoh-tokoh seperti apa yang diistilahkan olehnya Syekh Salman bin Fahad al-Audah, Syekh Dr. Safar al-Hawali, dan Syekh Dr. Aiman az-Zawahiri, serta tokoh. Dari ini saya mulai
melihat adanya kerancuan pada pemahaman beliau ini, karena seperti tokoh Salman bin Fahad Al-Auda ini sungguhnya salah satu tokoh bersama dengan Dr. Safar Hawali, tokoh-tokoh di Saudi yang sedang berperang melawan ahli sunnah wal jamaah, tetapi mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kelihatannya memang saudara Imam Samudra itu kekurangan informasi tentang pergolakan yang sedang terjadi di Saudi dari tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah. Seandainya saudara Imam Samudra itu sempat membaca buku karya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ini berjudul Ahlul Hadith Humut Ta'ifah Al-Mansurah An-Najiyah, Hiwar Ma'a Salman Al-Auda, satu buku yang membongkar penyimpangan-penyimpangan Salman Al-Auda dan penentangan Salman Al-Auda terhadap pemahaman salafus saleh, maka mungkin saudara Imam Samudra akan tidak menyertakan tokoh semacam Salman Al-Auda sebagai tokoh-tokoh ahli sunnah bersama dengan para ulama yang disebutkannya. Juga seandainya saudara Imam Samudra membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, Abdul Malik bin Ahmad Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi, berjudul Madarikun Nadar fi Siyasah Baina Tatbiqat Asy-Syar'iyyah wal Infi'alat Al-Hamasiyah, yang dimana buku ini membongkar kebohongan-kebohongan dan pengkhianatan dari Dr. Safar Al-Hawali di dalam pemaparannya tentang berbagai kejadian, terutama perang Teluk waktu itu, serangan Irak ke Kuwait, dan permintaan bantuan pemerintah Saudi ke Amerika. Niscaya saudara Imam Samudra tidak akan mencantumkan Dr. Safar Hawali sebagai deretan tokoh-tokoh yang dia katakan sebagai ulama kaliber internasional yang menempuh manhaj salafus saleh. Kerancuan ini tidak sesederhana yang kita duga. Justru ini akan membawa kepada berbagai sikap dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai tindakan yang disangkanya sebagai suatu amalan ibadah tertinggi, yaitu jihad, tapi ternyata itu adalah perbuatan penyimpangan. Hukum-hukum yang dia sebutkan di sini, seperti di halaman 97 sampai halaman 100, di mana dia menyatakan hukum bahwa umat Islam ini terluka karena Al-Haramain Makkah Madinah
telah diduduki oleh Amerika, oleh salibis Zionis. Kemudian disejajarkan peristiwa pendudukan Al-Haramain Makkah Madinah oleh salibis Zionis dengan pendudukan Zionis terhadap Al-Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dengan dasar ini maka terlihat dia sangat kecewa dengan informasi seperti itu, dan berpijak dari informasi itu dia pun menyatakan kemarahan besar kepada kekuatan-kekuatan yang menduduki Al-Haramain Makkah dan Madinah, sebagai penjajah dua tanah haram itu, yaitu dalam hal ini Amerika Serikat. Maka kemudian dia juga menghukumi dengan ini para ulama yang disebutkan olehnya tadi sebagai kaliber internasional yang bermanhaj salafus saleh, seperti Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin, dia hukumi sebagai ulama yang tidak mempunyai wawasan politik, sehingga ditipu oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz Al Saud untuk mengeluarkan fatwa tentang bolehnya meminta bantuan kepada Amerika Serikat, mengundang Amerika Serikat untuk menduduki kedua tanah haram tersebut. Ya, padahal kalau seandainya informasi yang disebutkan oleh saudara Imam Samudra di sini, dasar informasi dia untuk menyatakan bahwa dua tanah haram telah diduduki oleh Amerika Serikat ialah buku karya Safar Hawali, Dr. Safar Hawali, buku yang berjudul Kashful Ghummah an Ulama'il Ummah, karya Dr. Safar Hawali. Kalau lihat tahunnya, bagaimana Imam Samudra membaca buku dan sebagainya, kelihatannya saya lebih dulu membaca buku ini daripada dia. Kelihatannya, wallahu a'lam. Saya ketika membaca buku ini sama perasaannya dengan beliau. Sangat kecewa dengan kenyataan tersebut. Mari, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sangat kecewa dengan kenyataan yang dipaparkan oleh Dr. Safar Hawali di dalam buku ini. Dan saya juga mempunyai keyakinan seperti keyakinan Imam Samudra bahwa Haramain telah diduduki oleh tentara salibis Amerika Serikat. Tetapi 2 tahun setelah terbitnya buku ini, kemudian saya mendapatkan buku Madarikun Nadhar karya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, yang ternyata membongkar
berbagai kebohongan dan kepalsuan Dr. Safar Hawali dalam informasi-informasi itu, Masya Allah, saya jadi lega luar biasa. Ternyata apa yang diinformasikan oleh Safar Hawali tentang pendudukan Amerika terhadap Makkah dan Madinah itu adalah informasi-informasi politik, atau dengan kata lain informasi-informasi bohong dan dusta. Jadi kemudian juga saya sempat mempunyai pikiran ketika membaca buku yang dibaca oleh Imam Samudra ini, yaitu buku-bukunya Safar Hawali dan Salman Audah. Itu saya mempunyai pandangan miring terhadap para ulama, seperti terhadap Syekh bin Baz. Kenapa memberi fatwa demikian? Kenapa membolehkan pemerintah Saudi meminta bantuan pasukan Amerika untuk melawan ancaman Irak? Itu saya mempunyai pandangan seperti pandangan dia ini, bahwa ulama itu hanyalah perkara haid dan nifas saja keahliannya, hukum haid dan hukum nifas. Seperti pandangan tokoh Mu'tazilah dalam mengejek para ulama ahlul hadis, di mana dikatakan bahwa ulama ahlul hadis itu pengetahuannya hanya seputar celana dalam wanita, yaitu hukum-hukum haid dan nifas. Dan ternyata omongan ini tidak terasa saya konsumsi dari tulisan-tulisan Safar Hawali dalam Silsilatul Ghuraba, dalam tulisan Salman Audah dalam Silsilatul Ghuraba. Salman Audah memaparkan bahwa para ulama itu tidak mempunyai wawasan politik sama sekali. Jadi kalau perkara politik jangan ke sana rujukannya, sebaiknya kepada para politikus. Sedangkan dalam perkara hukum-hukum haid dan nifas itu kepada para ulama tersebut. Persis seperti itu. Maka alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya tidak menjadi korban penyimpangan dan kedustaan, pemalsuan informasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang sedang memerangi ahli sunnah wal jamaah seperti Safar Hawali dan Salman Audah ini, dan tokoh-tokoh lain seperti Aid Al-Qarni atau Dr. Nasir Al-Umari. Alhamdulillah, Allah membimbing saya untuk jangan percaya kepada satu buku saja, atau jangan percaya kepada satu tokoh saja. Hendaknya seorang untuk mengambil kesimpulan itu mencari berbagai keterangan dari berbagai tokoh, terutama para ulama. Ketika pada tahun 96 saya berkesempatan untuk berkunjung ke Syekh bin Baz rahimahullah, saya tanyakan langsung perkara, kenapa Anda memberi fatwa bolehnya isti'anah bil kuffar, minta pertolongan kepada orang kafir dalam menghadapi ancaman dari Irak waktu itu.
Beliau dengan sabar karena melihat kebodohan saya, dengan sabar menerangkan bahwa isti'anah, minta tolong dalam kondisi kelemahan kita kepada kekuatan kufar, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW mencoba untuk hijrah ke Taif dan ternyata ditolak oleh penduduk Taif, akhirnya balik ke Mekah dalam kondisi bercucuran darah kaki beliau karena dilempari oleh penduduk Taif, dalam kondisi selemah-lemahnya posisi karena Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia, tidak ada pembela lagi bagi beliau. Maka ketika beliau mau masuk ke Mekah, beliau minta tolong kepada seorang musyrik yang kemudian memberikan pembelaan dan mengumumkan di Ka'bah bahwa Muhammad hari ini di bawah perlindungan saya. Dan Rasulullah masuk ke Mekah dengan sebab itu. Dan demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan demikian pula para sahabat yang lainnya ketika mereka hijrah dari Mekah menuju ke hijrah pertama ke Ethiopia, ke Habasyah, di mana raja Ethiopia waktu itu adalah seorang Nasrani. Sehingga dengan sebab itu adalah boleh dengan contoh-contoh tersebut beristi'anah, minta tolong kepada kufar dalam menghadapi bahaya terhadap kaum muslimin. Lalu saya katakan, mereka minta tolong kan kepada orang kafir untuk menghadapi orang kafir. Nah, kenapa Syekh kok Anda memfatwakan minta tolong kepada orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin? Beliau juga dengan sabar melihat kebodohan saya, menjawab, sesungguhnya kenyataan yang dilakukan kaum muslimin di Irak, tidak ragu kita bahwa mereka adalah kaum muslimin, tetapi mereka di bawah perintah Saddam Hussein yang mempunyai pemikiran sosialis yang ekstrim, di bawah kendali seorang Katolik bernama Michel Aflaq yang menggantung para ulama Irak di Baghdad dan di Basrah dan di beberapa tempat yang lainnya. Dengan kenyataan itu dan dengan qarinah atau indikasi yang seperti itu, kita melihat bahwa memang harus kita menghindarkan mafsadah yang lebih besar dengan menolak upaya Saddam Hussein untuk melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah muslimin yang lainnya, yang sangat dikhawatirkan dengan qarinah-qarinah itu tadi, dengan indikasi-indikasi itu tadi, bahwa nasibnya kaum muslimin di wilayah lain akan sama dengan nasib kaum muslimin di Irak di bawah Saddam Hussein. Begitu beliau membawakan tentang kaidah yang disepakati oleh para ulama, di mana beliau menyatakan idza ta'arada mafsadatan ru'iya akhaffihima. Apabila menghadang kita dua mafsadah, dua kerusakan yang sama-sama rusak, maka dalam kondisi demikian dipilih mana yang paling ringan dari kedua mafsadah tersebut. Maka yang paling ringan ialah kita isti'anah bil kufar dengan waktu tertentu, yaitu apabila telah selesai menjalankan tugas yang kita bebankan kepadanya, yaitu membantu kita menolak, memukul mundur serangan Irak, mereka kita minta untuk kembali ke negerinya. Saya katakan, apakah itu terlaksana? Ya, terlaksana. Dan mereka pulang. Loh, katanya masih ada tentara Amerika di sini. Beliau mengatakan,
tentara Amerika di sini ialah para perwira Amerika saja sebagai instruktur untuk memberikan bantuan-bantuan keahlian militer, kerjasama militer bagi tentara-tentara Saudi. Jadi 120 atau berapa angka-angka yang disebutkan Safar Hawali itu bagaimana? Ya, kau lihat apa aja tentara Amerika di jalan-jalan. Jadi hanya di camp militer, dan itu pun tidak mencapai jumlah tersebut, yaitu hanya terbatas perwira-perwira tentara Amerika yang ditugaskan sebagai instruktur untuk menggunakan alat-alat militer yang diimpor dari Amerika. Nah, maka dari ini saya melihat memang luar biasa dahsyatnya gerakan untuk membuat pemalsuan informasi tentang ahli sunnah wal jamaah dan tentang para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau saudara Imam Samudra menyatakan bahwa Syekh bin Baz dan para ulama itu tidak mempunyai wawasan politik sehingga ditipu oleh Raja Fahad, maka ketika saudara Imam Samudra membangga-banggakan kondisi jihad di Afghanistan waktu menghadapi Uni Soviet, sesungguhnya keberangkatan dia ke Afghanistan itu, kalau dirunut asalnya adalah merupakan salah satu daripada jasa Syekh bin Baz rahimahullah yang dikatakan oleh dia sebagai ulama qaidin yang tidak ikut perang. Nah, Syekh bin Baz adalah ulama yang pertama yang menginternasionalkan jihad di Afghanistan melawan Uni Soviet. Dengan fatwa beliau bahwa menolong kaum muslimin di Afghanistan melawan Uni Soviet adalah jihad fi sabilillah, maka berduyun-duyun seluruh kaum muslimin ke sana waktu itu, dan bantuan kaum muslimin terutama dari negara-negara Teluk, kaum muslimin penduduk negara-negara Teluk, yaitu negara-negara Arab di sekitar Teluk, itu demikian besarnya ke jihad Afghanistan adalah dengan fatwa dari Syekh bin Baz ini. Dan ketika Imam Samudra masih di alam arwah, belum masuk ke rahim ibunya, Syekh bin Baz ketika masih dalam usia 10 tahun sudah berjihad melawan kekuatan-kekuatan Inggris di Saudi. Ketika di Najd kekuatan Inggris mau menduduki Najd dan terjadi perlawanan kaum muslimin di sana, Syekh bin Baz termasuk daripada yang melawan tentara Inggris itu ketika Imam Samudra masih di alam arwah. Ya. Jadi kemudian dalam pembahasan berikutnya yang saya lihat di dalam buku ini, di mana Imam Samudra membeberkan tentang apa yang diistilahkan dengan bom syahid, bom bunuh diri. Iya, bom bunuh diri. Dia di sini menggambarkan adanya perselisihan para ulama, dan kemudian dia membuat kategori ulama ahli thughur dan ulama al-qaidin. Ulama ahli thughur, kata dia, ialah ulama yang ada di medan tempur
dan menyaksikan dan merasakan berbagai problem pertempuran di medan perang. Kemudian ulama al-qaidin, yaitu ulama yang duduk-duduk saja, yang hanya membaca kitab-kitab fikih. Dalam kategori kedua ini, Imam Samudra menggolongkan Syekh bin Baz dan para masyayikh, para ulama yang disebutkan oleh beliau sebagai ulama internasional yang bermanhaj salaf itu adalah termasuk golongan ulama qaidin, ulama yang duduk-duduk saja, yang tidak mengerti medan jihad yang sesungguhnya karena hanya duduk-duduk saja. Sedangkan yang dikategorikan ulama ahli tsughur ialah, dia sebutkan termasuk daripadanya ialah Syekh Usamah bin Laden dan Syekh Aiman Az-Zawahiri, yang kedua-duanya bukan ulama. Usamah bin Laden bukan ulama, tidak mempunyai latar belakang ilmu tentang Islam sama sekali, dan dia adalah insinyur. Termasuk Aiman Az-Zawahiri adalah insinyur ahli kimia. Dia bukan ulama Islam dan tidak mempunyai latar belakang keilmuan dalam hal syariah Islamiyah. Nah, ini dikategorikan ulama ahli tsughur. Kemudian dia menukil omongan Sufyan Ats-Tsauri, di mana dalam omongan Sufyan Ats-Tsauri ini dia sebutkan bahwa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri telah menyatakan, jika kalian menyaksikan manusia berselisih, maka hendaklah kalian mengikuti pendapat mujahidin dan ahli tsughur, karena sesungguhnya Allah berfirman, Allah benar-benar memberi mereka hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang berjihad di jalan kami, maka mereka itu akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Rupanya dari pembahasan Imam Samudra ini, yang dikategorikan ahli tsughur, yang semula memang dia sebutkan ulama ahli tsughur, akhirnya ialah semua mereka yang ada di medan jihad. Ya. Nah, persyaratan untuk merujuk kepada ahli tsughur di dalam Islam ialah ilmu, bukan terminologi, tapi ilmu. Ya. Ilmu tentang Alkitab was Sunnah ini persyaratan utama dan pertama untuk kita merujuk kepadanya di dalam memahami Islam. Dan juga meskipun demikian, ulama yang siapapun, setinggi apapun, tidaklah akan bisa kemudian sejajar fatwanya itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sama sekali tidak bisa. Bukan dalil. Keterangan ulama itu bukan dalil. Yang dinamakan dalil hanya Al-Quran was Sunnah. Keterangan ulama itu hanya membantu kita memahami dalil. Sehingga Imam Malik rahimahullah menasihatkan kepada kita, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua omongan siapapun bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali omongan orang ini, sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali penghuni kubur, omongan penghuni kubur ini, yaitu omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu secara ilmiah dipastikan sebagai omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka omongan itu tidak bisa ditolak. Nah, jadi kalau
Kalau semua yang di medan perang itu dikatakan ulama ahli kubur dan menjadi rujukan di dalam memutuskan halal dan haramnya sesuatu, ini adalah akan menjadi sumber kerancuan fitnah dalam agama, sehingga timbul fatwa apa yang diistilahkan bom bunuh diri, atau kemudian diistilahkan oleh moderator tadi bom istishhad. Sesungguhnya ya itu juga, cuman permainan kata saja untuk menghibur orang supaya jangan curiga dengan fatwa bom bunuh diri itu. Sesungguhnya ya bunuh diri juga, di mana ketika dalam definisi syariah bunuh diri itu ialah menceburkan diri di dalam kematian dengan sengaja dan dalam keadaan tahu bahwa itu adalah atau yang sejenisnya, maka terserah. Semua orang boleh mengatakan demikian, boleh berkata apa saja yang dia mau, tetapi tanggung jawabnya di yaumil qiyamah tentang fatwa-fatwa agama ini dia sungguh akan menanggungnya. Dan mereka yang cuma ikut-ikutan dalam beragama, mereka juga akan menyesal dalam hidupnya nanti di akhirat. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu padanya, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal pikiranmu itu adalah nikmat Allah yang Allah akan mintai pertanggungan jawabannya nanti di yaumil qiyamah. Jadi dalam perkara agama ini jangan main-main. Dan saya sedih, saya melihat kelihatannya saudara Imam Samudra ini sesungguhnya ingin bermanhaj, berpemahaman dengan salafus saleh, pemahaman salafus saleh, pemahaman ahli sunnah wal jamaah, tapi sayang akibat emosi yang tidak didukung dengan ilmu, maka menjerumuskan dia kepada berbagai penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang demikian parah. Dan inilah sesungguhnya bukti bahwa dosa terbesar itu ialah ketika orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya, atau orang yang beramal tetapi tidak didasarkan amalnya itu atas ilmu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk Pak Ja'far, yaitu bagaimana tanggapan Pak Ja'far berkaitan dengan hujah orang-orang yang membolehkan berbunuh diri dengan mendasarkan pada kisah Ashabul Ukhdud, dan juga hadis-hadis juga pendapat para ulama yang membolehkan menerobosnya seorang dari apa yang terjadi berkaitan dengan kasus Imam Samudra ini. Dan ada juga permintaan agar dirumuskan kembali makna jihad yang kira-kira bisa dijadikan pegangan bagi kita semua agar tidak terkotak-kotak dengan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga nantinya Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kepada Pak Ja'far silakan dimulai, sikat saja. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara penanya tentang permasalahan dalil-dalil yang dikemukakan oleh saudara kita Imam Samudra ini yang membenarkan tindakan bom bunuh diri tersebut. Di sini menunjukkan apa yang seperti saya katakan tadi, beliau ini korban daripada pemahaman yang salah dalam merujuk kepada salafus saleh. Antara lain dibawakan di sini oleh Imam Samudra di halaman 178, riwayat Ibnu Abi Syaibah, yang di situ dikatakan
bahwa Mu'adz bin Ufrah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan Allah tertawa terhadap hambanya?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Menceburkan diri ke dalam barisan musuh tanpa mengenakan pakaian pelindung." Mendengar jawaban itu, Mu'adz menanggalkan pakaian perang yang dikenakannya, lalu ia berperang sampai terbunuh. Lepas dari penilaian sahih dhaifnya hadis ini, maka sungguhnya hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk kegiatan atau membenarkan kegiatan bom bunuh diri, karena di dalam hadis ini disebutkan ialah ketika seorang yang menyerbu pasukan musuh yang kemungkinan besar terbunuh, tetapi masih ada kemungkinan pula untuk selamat, maka ini bukan tindakan bunuh diri. Pasukan berani mati semacam ini memang, kalaupun kita tidak merujuk kepada hadis ini, kita dapati riwayat-riwayat dalam perang Yarmuk dan beberapa peperangan yang lainnya, itu Ikrimah bin Abi Jahal memimpin pasukan berani mati untuk menyerbu pasukan Romawi. Dan dalam hal ini, ketika gelombang pertama pasukan berani mati itu 100 orang menyerbu ke barisan pasukan Romawi yang berjumlah 100.000 orang, pasukan yang 100 orang ini menimbulkan menimbulkan korban kematian pada pasukan Romawi beribu-ribu orang. Dan akhirnya 100 orang ini terbunuh kecuali Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah balik, teman-temannya semua terbunuh sebagai syuhada. Kemudian Ikrimah karena balik selamat, maka dia teriak lagi, "Siapa yang baiat kepadaku untuk bertempur menghadapi mereka?" Tampil 99 orang lagi, jadi jumlahnya 100 orang lagi dengan Ikrimah, pasukan berani mati. Dan 100 orang ini berangkat lagi dengan kepemimpinan komandannya yaitu Ikrimah, masuk ke barisan musuh. Dan kali ini Ikrimah termasuk yang syahid bersama dengan seluruh anggota pasukannya, dan mereka dipuji oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, karena peristiwanya ini di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga riwayat Ikrimah tadi itu sama sekali tidak menunjukkan pembenaran terhadap tindakan bom bunuh diri. Sebab kalau bom bunuh diri itu tidak ada secara akal peluang untuk selamat, hancur dengan bom itu. Ini bunuh diri. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Tetapi kalau pasukan berani mati, memang ada contohnya dan dibenarkan dalam Islam, di mana masih ada peluang untuk selamat. Dan sasarannya ialah musuh dalam pertempuran, dalam peperangan, yaitu musuh dalam posisi sebagai kufar harbi, orang-orang kafir yang harbi, yang dalam posisi sedang menyatakan perang secara fisik terhadap
kaum muslimin. Mereka ini yang dalam konteks yang dibicarakan oleh hadis tersebut adalah musuh yang harus diserang, dan sangat utama siapa yang melakukan serangan itu dengan pasukan berani mati tersebut. Ya. Kemudian dalil lain yang dikemukakan di sini ialah riwayat tentang ashabil ukhdud, riwayat yang melatar belakangi kejahatan yang dilakukan oleh ashabil ukhdud, di mana diceritakan, dibawakan di sini oleh Imam Samudra, seorang ghulam, anak muda yang diusahakan oleh seorang raja untuk dibunuh karena bertauhid kepada Allah dan tidak mau untuk menyembah sang raja. Akhirnya karena gagal terus setiap upaya pembunuhan yang dilakukan oleh raja terhadap si ghulam ini, terus ghulam ini mengajari sang raja, kalau engkau ingin membunuh aku, caranya gampang. Engkau kumpulkan orang banyak, dan di depan rakyatmu engkau membunuh aku dengan mengucapkan Bismi Rabbil Ghulam. Saran dari raja ini karena ambisinya ingin membunuh ghulam tersebut dilaksanakan oleh raja. Dikumpulkan rakyatnya yang sudah mereka itu dicekoki selama ini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah ialah sang raja. Akhirnya raja sendiri yang melemparkan anak panah ditujukan kepada ghulam ini dengan mengucapkan Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan anak muda ini, Tuhannya anak muda ini. Maka rakyat mendengar itu langsung mengatakan amanna bi Rabbil Ghulam. Kalau gitu kami beriman kepada Tuhannya si anak muda ini. Sehingga marah raja bahwa ternyata kematian anak muda ini menyebabkan berimannya rakyatnya kepada Allah, dan akhirnya terjadi peristiwa pembakaran hidup-hidup terhadap rakyatnya yang dilakukan oleh si raja ini. Nah, riwayat ini adalah dikatakan oleh Imam Samudra dalil bahwa boleh orang itu bunuh diri demi kepentingan dakwah seperti ghulam tadi. Padahal kalau Imam Samudra mempelajari sedikit tentang maqasidus syar'i, riwayat ini adalah dikategorikan syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Seperti di dalam surat Al-Baqarah contohnya, contoh lain syariat umat sebelum kita, di mana Nabi Musa menuntunkan kepada Bani Israel untuk taubat kepada Allah, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, maka bunuhlah diri kalian sebagai tanda pertobatan kalian, yang demikian itu adalah menjadi kebaikan bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Maka Bani Israel yang melakukan dosa itu, mereka disyariatkan dalam syariat Nabi Musa ialah taubat dengan membunuh diri. Taubat dalam syariat Nabi Musa demikian, dan ini sudah dihapus dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kita berdalil dengan riwayat tentang peristiwa yang dilakukan umat sebelum Nabi Muhammad SAW untuk berbuat dengan perbuatan serupa. Dan memang pernah terjadi salah seorang tokoh sufi kemudian memikirkan tentang dosa-dosanya, tiba-tiba dia membaca surat Al-Baqarah ini, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum.
bunuhlah diri kalian, karena yang demikian itu menjadi kebaikan bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Maka dia naik ke tingkat yang paling tinggi sambil membaca ayat ini, dan dia melemparkan dirinya ke bawah sampai jatuh gepeng, mati karenanya. Mengapa? Ini korban daripada membaca ayat Quran dan memahaminya sendiri tanpa merujuk kepada ulama. Padahal ini adalah syariat umat sebelum kita, dan dihapus dengan cara pertobatan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Cara pertobatannya ialah dengan al-iqla' anil ma'asi, mencabut diri dari berbagai perbuatan maksiat itu, dan kemudian menyesali perbuatannya, dan kemudian istighfar, minta ampun pada Allah. Ini cara pertobatan yang dituntunkan, menghapus cara pertobatan yang pernah disyariatkan oleh Allah pada umat Nabi Musa. Demikian pula dalam hal dakwah. Cara dakwah yang di zaman Ghulam itu tadi ialah dengan menuntunkan supaya mengorbankan diri dengan bunuh diri itu tadi. Mengajarkan kepada raja itu untuk membunuh dirinya. Ini cara dakwah Ghulam pada umat Nabi Musa yang telah berlalu dan telah dihapus ini oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau begitu, cara pendalilan ini juga menunjukkan betapa bahayanya memahami agama dengan maunya sendiri tanpa merujuk kepada ulama. Nah, ini ada peringatan dari moderator. Terus apa tadi pertanyaan kedua? Boikot kepada produk Amerika. Ya, kalau Anda memang tidak membutuhkan produk itu, Anda boikot aja. Tapi kalau Anda membutuhkan, ya jangan diboikot. Sebab Anda membutuhkannya, eman-eman. Anda mau nulis skripsi dengan komputernya produk Amerika, waduh repot. Yang bagus itu repot nanti jual komputer murah-murah dan sebagainya, banyak problem. Hal ini boikot produk ini tidak dituntunkan oleh sunnah ya, dalam menghadapi musuh. Menghadapi musuh itu sungguhnya ialah kita membangun kekuatan yang sangat strategis menghadapi mereka, yaitu membangun hubungan kita dengan Allah lebih dekat, karena Allah menyatakan wa man nasru illa min indillah, tidaklah ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Syarat Allah menolong hambanya ialah kalau hamba itu berhasil membersihkan diri dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari ma'asi, berbagai kemaksiatan, maka datang pertolongan Allah itu. Pertolongan Allah kalau datang, pasti hamba yang ditolong itu menang. Walaupun dia dalam posisi secara fisik selemah-lemah posisi, tetapi secara mental adalah orang yang paling kuat. Dan Allah menolong para sahabat Nabi dalam keadaan para sahabat Nabi itu compang-camping. Mereka dalam keadaan betul-betul lemah secara fisik, tetapi Allah tolong menghadapi kekuatan pasukan Romawi, kekuatan pasukan Persia yang demikian gagah perkasa. Jadi berarti memang untuk membangun kekuatan kaum muslimin ialah dengan membangun hubungan yang lebih baik dengan Allah, bertobat dari perbuatan maasi, dan belajar tentang agama ini supaya jangan kita terjatuh pada dosa yang paling besar, yaitu beramal tanpa ilmu atau berilmu tanpa amal. Wallahu a'lamu bishawab. Pasadiannya belum, Pak. Tentang singkatnya pengertian jihad. Jihad itu diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang senior, ialah istifrahul wus'i fi ta'atillah,
menumpahkan segala kemampuan dalam taat kepada Allah. Dalilnya Ibn Abbas menyatakan definisi jihad seperti ini ialah beliau merujuk kepada hadis Nabi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu ialah yang menundukkan dirinya dalam taat kepada Allah. Maka sesungguhnya konsep jihad yang diterangkan oleh Ibn Abbas ini ialah meliputi segala bentuk ketaatan, dan puncak tertinggi daripada ketaatan itu ialah berperang menghadapi musuh dan sabar istiqomah menghadapi musuh-musuh agama. Dan bahkan yang paling tinggi daripada jihad itu ialah yang dikatakan oleh Nabi, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang benar dalam menasehati penguasa yang zalim. Langsung di hadapan penguasa itu dan menyampaikan kepada penguasa itu kalimat yang benar tersebut. Ini afdalul jihad. Nah, dengan konsep jihad yang diterangkan oleh Ibn Abbas ini, dengan dalil-dalil yang beliau kemukakan, maka semua upaya, termasuk dalam hal ini upaya jihad yang tertinggi yaitu jihad menasihati penguasa, semua upaya untuk kemaslahatan kaum muslimin adalah bisa dimasukkan, dikategorikan dalam pengertian jihad fi sabilillah. Wallahu a'lamu bishawab.